Alright guys, welcome back to Black Cuan my friend. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Yap, di kesempatan kali ini kita berbicara mengenai XRP ya, SEC dan FTX. Jadi temanya hari ini itu adalah terbongkar sudah ini semua mengenai keterkaitan antara SEC dengan FTX ya. Dan ini berdasarkan beberapa media ataupun tweet ya yang saya baca di sini. Jadi sebenarnya mengenai keterkaitan antara SEC dengan FTX ini jauh-jauh hari sudah dikatakan ya oleh teman-teman di Black Cuan ini, dan itu saya baca di kolom komentar teman-teman. Hanya saja saya belum bisa membuat video pada saat itu karena saya belum dapat source-nya, sumbernya ataupun beritanya pada saat itu ya. Dan saya akui memang ya teman-teman yang hold XRP ini mungkin risetnya itu sangat bagus ya. Sehingga saya pun di sini teman-teman itu mendapat pemahaman ataupun mendapatkan perspektif yang baru itu justru dari kolom komentar ya. So, thank you teman-teman yang sering sekali berkomentar di kolom Black Cuan ini ya. Dan selanjutnya kali ini kita akan berbicara tidak hanya mengenai hal itu teman-teman. Ada satu lagi di sini yang ingin saya bicarakan juga. Selain XRP yang akan kita bahas nanti, ada mengenai CryptoZoo ya. Ini merupakan salah satu game yang dibuat oleh si Logan Paul ya. Salah seorang YouTuber kaya yang juga sering masuk ring tinju dia ini dengan saudara kembarnya dia ini. Dan seperti apa beritanya dia, scamsnya dia itu kita akan bahas di video kali ini teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini ya, ini datang dari Elon Musk teman-teman. Sebenarnya saya mengangkat ini karena ada kecocokan ya mengenai apa yang dikatakan oleh Elon Musk ini dengan beberapa video-video YouTube ataupun yang saya buat sendiri di sini teman-teman. Dan ini kaitannya juga dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi banyak teori-teori konspirasi yang keluar muncul di Twitter itu ternyata di kemudian hari itu menjadi benar atau terbukti seperti itu teman-teman. Ya meskipun ini saya anggap sebagai generalisir ya karena tidak semua juga secara realistis itu semua hanya teori, dan masalah kapan dia akan terbukti kan kadang-kadang juga ada yang terbukti dan tidak terbukti juga teman-teman ya. Jadi kita di sini mencoba untuk objektif ya. Hanya saja saya harus akui apa yang dikatakan oleh Elon Musk di sini ada benarnya. Dan berkaitan dengan teori konspirasi tersebut, XRP Army di Twitter ya, atau komunitas XRP itu sering sekali membuat teori konspirasi, dan justru teori-teori itu yang terbukti di kemudian hari teman-teman. Dan untuk yang pertama di sini kita akan bahas ini mengenai teori para XRP Army tentang si Gary Gensler, kemudian pemimpin SEC yang sebelumnya atau former SEC sebelumnya, kemudian yang akan terjadi ke depannya itu sudah diramalkan ataupun sudah diprediksikan atau diteorikan secara konspiratif ya oleh XRP Army. Kita awali dari si Gary Gensler dulu di sini ya. SEC crypto crackdown is just getting started after FTX blow up. Ini seperti dia menghukum dirinya sendiri tanpa perlu orang lain kasih dia judgement teman-teman. Pengejaran terhadap kripto ataupun exchange ataupun membuat regulasi yang ketat itu justru diawali setelah terjadinya FTX blow up. Jadi dia rencananya akan semakin ketat ini si Gary Gensler ini teman-teman ya. Jadi justru dengan kejadian itu katanya mereka semakin semangat. Oke, dia semakin semangat. Tetapi ada juga fakta-fakta yang justru akan membuat dia ini terjerat oleh omongannya sendiri itu teman-teman ya. Dan ini berkaitan juga dengan apa yang terjadi di pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri ya. Just in ya, Amerika Serikat ini mengeluarkan investigasi untuk men-tracking ya kasus 372 juta dolar itu yang dihack ketika bankrupsinya si FTX tersebut teman-teman. Tidak tanggung-tanggung, apa yang akan terjadi di sana nanti adalah kalau ditangkap katanya dia, orang yang melakukan hal ini akan dipenjara minimal 10 tahun dan sebagian dana itu sudah diamankan. Meskipun dana itu seperti setetes air di gurun pasir. Jadi banyak sekali dana yang hilang entah kemana. Ada pertanyaan yang muncul juga di saya di sini. Apakah mungkin dana itu justru sudah disembunyikan oleh beberapa oknum? Kita tidak tahu kan? Bisa saja kita berspekulasi seperti itu. Atau memang si SBF ini ada geng mafianya sehingga dia ini tidak bisa disentuh teman-teman. Dan yang ketiga, para politisi melindungi Sam Bankman dan menunggu momen untuk menggunakan dana tersebut nanti ketika sudah waktunya. Dan dari spekulasi seperti itu, dari teori seperti itu teman-teman, sekarang ini sudah mulai muncul kejelasan-kejelasan sedikit demi sedikit. Artinya mulai sedikit demi sedikit semakin terang ini teman-teman ya. Dari Procoin News di sini teman-teman. How dirty are these people? Betapa kotornya orang-orang ini.
dengan headline-nya dia di sini, SEC General Counsel resign after possible links to FTX collapse. Inilah yang saya katakan tadi ya, bahwa ini terbongkar sudah. Ternyata SEC itu terkait erat dengan FTX atau si Sam Bankman tersebut, teman-teman. Dan dari beritanya dia di sini, dari procoinnews.com ya, jadi SEC General Counsel ini akan mundur dia dari posisinya dia yang sekarang itu, justru ketika dia tercium baunya dia ada kaitan-kaitannya dia dengan si SBF ataupun founders dari FTX tersebut, teman-teman. Dan dia adalah penasehat umum SEC. Dan jika ini nanti terbukti di pengadilan, maka orang yang seharusnya menasehati SEC malah dia akan dinasehati di penjara, teman-teman. Jadi penasehat di penjara aja nggak apa-apa. Dan si penasehat umum ini adalah si Dan Berkowitz. Dia ini berencana untuk mundur dari SEC pada 31 Januari dan perkataan ini dia keluarkan justru di hari ketika si Sam Bankman itu bebas dengan jaminan 250 juta dolar yang justru 250 juta dolar itu tidak pernah terbayarkan, teman-teman. Memang jago sekali si SBF ini ya. Dan kaitannya dengan Dan Berkowitz di sini ya, saya ambil dari Bain Crypto di sini, dia ada cozy relationship with SBF and FTX. Jadi dia ini ada hubungan mesra lah. Artinya mungkin mereka ini sangat akrab lah hubungan mereka ini. Sering dinner bersama, kemudian membahas regulasi-regulasi yang menguntungkan FTX seperti itu, teman-teman ya. Bahkan Senator Tom Emmer di sini menyatakan bahwa SEC ini ada main di belakang layar untuk membuat deals dengan bad actors atau kriminal atau penjahat, teman-teman. Dan sampai dia katakan di sini ya oleh si Tom Emmer di sini bahwa membuat regulasi di belakang layar dengan para penjahat ini bukanlah peralatan yang ada di dalam toolbox-nya SEC. Anda sudah melanggar, dan ini dikeluarkan langsung di tweets-nya Tom Emmer yang merupakan senator di Amerika Serikat, teman-teman. Oleh karena itu, saya menjadi semakin banyak insight di sini, teman-teman ya. Ketika saya membaca berita ini dan saya mengingat, wah, di kolom komentar malah ini sudah dikatakan jauh-jauh hari, sudah hampir mungkin 3 minggu atau 4 minggu yang lalu lah, sudah dikatakan di sana bahwa, Bang, coba cari kaitannya SEC, kemudian Gary Gensler dengan FTX tersebut. Kayaknya mereka ini ada main mata di belakang layar seperti itu. Dan ternyata hari ini kita sudah mendapat kejelasannya dari beberapa tweet ataupun media-media jurnal yang menampilkan berita tersebut, teman-teman. Kemudian sekarang ini kita beralih ke Logan Paul ya, dengan Crypto Zoo-nya dia di sini. Jadi teman-teman, The Crypto Zoo, ini judulnya nih luar biasa ya. An Exhibit in Animalistic Behavior. Sebuah pameran perangai binatang di sini atau perangai hewan. Jadi, teman-teman, meskipun dia ini YouTubers kaya, YouTubers yang punya nama, sering dia tampil dengan orang-orang terkenal di dunia, bahkan masuk ring tinju segala macam, teman-teman. Ternyata di balik itu semua ada kejadian yang tidak kita duga-duga, teman-teman. Dia dianggap sebagai penipu. Dan dia ini justru merusak reputasinya dia sendiri ya sebagai YouTubers dengan fansnya yang banyak ya, si Logan Paul ini, teman-teman. Dan cerita mengenai si Logan Paul ini ya, ini sudah diungkap dengan sangat detail ya oleh salah satu YouTubers yang besar juga, teman-teman ya, Coffeezilla namanya. Dan di sana itu ada 3 seri, jadi sampai dia bikin 3 seri tentang kasusnya Logan Paul ini, bagaimana dia menipu ya dengan Crypto Zoo-nya dia itu tersebut, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu game blockchain yang seperti kita tahu kemarin di 2021 itu sempat heboh ya, play to earns. Dan ini juga yang dilakukan oleh si Logan Paul ini ya. Dan bahkan game tersebut tidak ada fungsinya, teman-teman. Orang masukkan banyak uang ke sana dan justru tidak mendapatkan apa-apa. Mereka rugi, teman-teman. Jadi si Logan Paul ini, sampai ini saudaranya ikut dikait-kaitkan ini. Sampai dikatakan, kasih tahu saudaramu, berhentilah menipu, berhenti penipuan itu, katanya dia. Si Jack Paul ini dibully, teman-teman. Saudara kembarnya si Logan ini. Kemudian ada juga atlet di sini ya, selain orang-orang lain yang sudah tertipu dengan gamesnya dia. Di sini ada Dillon Dennis ya, yang merupakan partner latihannya McGregor ya di sini. Itu juga kena tipu oleh NFT scam-nya si Logan Paul ini, teman-teman. Bahkan dia mengatakan ini scumbag, katanya dia di sini ya. Dan gara-gara tindakan ini, teman-teman, para fansnya mereka ini ya, jadi Logan Paul fans itu terluka saat ini.
Karena mereka itu tidak sedikit yang memasukkan uang ke sana, teman-teman. Yang dirugikan itu tidak hanya sekedar dana-dana individu saja, tetapi ada orang-orang yang sudah percaya sekali dengan Logan Paul ini, akhirnya mengeluarkan dana yang untuk saving keluarganya dia. Jadi begitu dimasukin ke CryptoZoo, ternyata uang itu hilang, teman-teman. Dan ini samalah seperti proyek-proyek play to earn yang akhirnya tutup atau dia rug pull, begitulah teman-teman ya. Jadi kita harus tetap hati-hati ya ketika kita melihat play to earn atau game blockchain yang baru rilis. Jadi kita betul-betul harus dior banget ya. Harus teliti sekali ketika melihat seperti itu. Meskipun ini dari influencernya itu artis, youtubers terkenal segala macam, itu tidak menjamin teman-teman. Karena menurut saya game play to earn itu kemungkinan yang bagus itu yang sudah melewati beberapa tahun sebelumnya, melewati bear market seperti aksi Infinity itu barangkali bolehlah dia menjadi salah satu referensi kita untuk melihat game-game blockchain yang bagus, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir saya ingin bahas di sini adalah kaitannya dengan SEC tadi ya, yang ada main mata dengan si FTX atau Sam Bankman-Fried ya. Meskipun di tengah kasus dengan SEC, teman-teman, XRP ini terus saja berkembang. Jadi Ripple XRP powered cross-border payment product sees 800 growth, 800% pertumbuhan meskipun di tengah jeratan kasus dengan SEC, teman-teman. Jadi si SEC ini udah kayak preman ya, dia ngejar sana sini, ngejar sana sini, dan sekarang ini dia sudah mulai kelihatan belangnya, teman-teman. Sementara Ripple di sini, teman-teman ya, Ripple di sini itu berkembang terus, dan XRP-nya ini itu semakin diterima di sana sini, semakin banyak yang menerima pembayaran dengan XRP. Salah satunya di sini kalau kita lihat ya, probably nothing katanya dia di sini si Procoinius. Ini semacam sarkas ya, karena XRP is now accepted for top real estate in Dubai. Salah satu real estate di Dubai menerima pembayaran dengan XRP, teman-teman. Jadi perusahaan Ripple ini semakin bagus ke depan, dan tokennya dia, XRP ini, banyak diterima sekarang ini, teman-teman. Dan salah satunya ini adalah real estate developer di Dubai, teman-teman. Bayangkan, Dubai loh ini. Dan meskipun teman-teman, kita tahu kondisi bear market ini semua harga pada turun. Tetapi sampai hari ini saja saya melihat harga Ripple itu masih stabil kok menurut saya ya. Ya Cardano-nya agak turun lah, saya tahu Cardano juga turun ya. Tetapi nanti akan saya buat video tentang Cardano. Dan khusus untuk XRP kali ini ya, sebagai kesimpulan saya, bahwa di dalam ekosistem kripto itu ada kriminal, teman-teman. Ada penipu, ada juga orang baik. Tidak sedikit orang baik, juga tidak sedikit penipu di sana. So, kita tetap be careful, guys. Dan untuk kondisi kita yang bear market sekarang ini, kita tetap be strong, hold your position, dan buat yang sedang melakukan DCA, semoga tetap semangat dan konsisten ya, sampai nanti di bull run yang akan datang. Untuk itu teman-teman, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.